Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah selesai sama-sama kita melakukan pembacaan zikiran kita, yaitu dengan membaca Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan dengan fadilah surah Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala urusan kita. Allah senantiasa meluaskan, melancarkan rezeki kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meringankan penyakit kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita membahas masih kaitannya dengan di bulan Sya'ban. Ya, ada namanya malam Bara'ah, disebut malam Bara'ah atau yang kita kenal dengan juga namanya malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kemarin menyambung pembahasan yang kemarin, yaitu kita membahas tentang kemuliaan atau keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban mulia diantaranya karena bulan Sya'ban merupakan, kata Rasulullah, syahri, bulannya aku, kata Rasulullah, bulannya Rasulullah. Termasuk juga bulan Sya'ban itu mulia karena di dalamnya ada malam Bara'ah, malam yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Ini ada beberapa keutamaan yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, keutamaan yang menjelaskan tentang malam Bara'ah, Lailatul Bara'ah. Dikatakan fi bayani fadilah Lailatul Bara'ah. Ada beberapa fadilah, keutamaan, keistimewaan di dalam malam nisfu Sya'ban. Dikatakan kenapa dikatakan malam Bara'ah? Pertama dikatakan wa inna masumiyat Bara'ah li'anna Allah Ta'ala yu'ti fi hadhihi al-laila lil a'da'i wal ashqiya'i bara'atan minal jannah. Kama qala Allah Ta'ala bara'atum minallahi wa rasulih. Di dalam surah At-Taubah dikatakan ada ayat bara'atum minallahi wa rasulih. Bara'ah di situ kira-kira maknanya sama dengan apa yang disebut malam Bara'ah. Bara'ah di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemutusan hubungan. Kalau di dalam surah At-Taubah, Bara'ah yang dimaksud adalah pemutusan hubungan, perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Bara'atu minallah, maka diputuskan hubungan tersebut menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Artinya sudah tidak berlaku. Sama definisinya, yaitu memutuskan hubungan. Kenapa wa inna masumiyat Bara'ah dikatakan malam nisfu Sya'ban itu malam Bara'ah? Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'ti fi hadhihi lailah, Allah memberikan pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban tersebut, untuk siapa? Lil a'da'i wal ashqiya'i, untuk orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang yang celaka. Apa yang Allah berikan? Bara'atan minal jannah, yaitu Allah memberikan pemutusan hubungan daripada surga. Maka pada malam itu tidak diberikan surga oleh orang-orang yang memusuhi lil a'da'i wal ashqiya. Dan juga pada malam itu wa yu'ti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lil asfiya wal atqiya, yaitu untuk orang-orang asfiya, yang mensucikan diri, untuk orang-orang yang senantiasa bertasawuf, asfiya wal atqiya, dan orang-orang yang bertakwa. Apa yang Allah berikan? Bara'atan minan nar, yaitu bara'atan minan nar, pemutusan hubungan daripada api neraka. Artinya pada malam itu orang yang senantiasa bermaksiat
ya Allah haramkan baginya, Allah tetapkan ya surga itu baraah, pemutusan hubungan, dihindari daripada surga, dan orang-orang yang bertakwa dihindari daripada api neraka. Makanya disebut malam baraah. Ada beberapa keutamaan, kemuliaan ya di dalam di dalam malam nisfu Sya'ban tersebut. Di antaranya dikatakan wa fiha yurfa'u amalul ardi minas sanah ila sanah. Ya, dikatakan pada malam tersebut, pada malam baraah, pada malam nisfu Sya'ban merupakan ya diangkatnya ya amal-amal dunia, ya dilaporkannya amal-amal dunia dari tahun ke tahun. Ya, jadi catatan kita dari tahun ke tahun itu dilaporkannya ya bukan pada tahun baru, bukan pada malam tahun baru, tetapi pada malam baraah, pada malam nisfu Sya'ban. Wa fiha tafruqul arzaq kama qala Allah Ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan juga pada malam itu ya dicatatkannya kembali, ya dituliskannya kembali ya ketetapan-ketetapan manusia terkait tentang rezekinya, maka dituliskan kembali. Ya, maka itu ya pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Kita jangan tidur di malam nisfu Sya'ban, tetapi kita perbanyak ibadah dan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kalau kita lewatin malam nisfu Sya'ban begitu saja, seolah-olah tidak ada kemuliaan di dalamnya. Sungguh betapa meruginya kita. Dikatakan juga ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana laila, ya, idza kana lailatan nisfi Sya'ban min Sya'bani, faqumu lailaha wa sumu naharaha, fa inna Allah Ta'ala yanzilu fi tilka sa'ah ila sama'id dunya inda ghurubi syamsi, fa yaqulu hal min sa'ilin fa'atihu su'alahu wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu wa hal min mustarziqin fa'arzaqahu hatta yatla'al fajru. Ya, dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana lailat min nisfi Sya'ban," apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban, ya pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, maka kata Rasulullah, bangunlah pada malam harinya. Ya, bukan cuma bangun, tetapi hidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Ya, faqumu lailaha wa sumu naharaha, dan berpuasalah pada siang harinya. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzilu fi tilka sa'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada malam itu, ketika itu ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini bahaya kalau diartikan secara tekstual, yang maknanya turun bukan Allahnya yang turun, tetapi yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penjelasannya, ya Allah mengutus malaikat rahmat turun ke langit dunia. Kenapa dikatakan Allah yang turun? Karena begitu dekatnya. Ya, istilahnya ya lantaran begitu dekatnya sehingga tidak ada hijab lagi antara hamba dengan Tuhannya. Maka dikatakan Allah yang turun. Maka sebetulnya bukan Allah yang turun, tetapi malaikat rahmat yang turun. Ya, untuk apa malaikat rahmat turun? Untuk mencatat orang-orang siapa saja yang menghidupkan malam-malam tersebut. Maka orang yang menghidupkan malam tersebut, ya kebetulan malaikat lagi turun, ya malaikat rahmat lagi turun, maka apapun yang diminta akan diberikan oleh malaikat, dicatat oleh malaikat rahmat tersebut. Ya, katanya inda ghurubi syamsi. Ya, ketika mulai dari ghurubi syamsi, mulai dari terbenamnya matahari. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban sudah menjelang maghrib itu kita sudah boleh perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya hal min sa'ilin, ya semua orang yang meminta pada waktu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya karena tadi malaikat rahmatnya turun, dicatat ya karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, dicatat apa yang diminta diberikan. Wahal min mustaghfirin, kalau ada orang hamba yang meminta ampun pada malam itu, fa'aghfaru lahu, maka Allah ampuni ya. Siapa yang meminta sesuatu dikabulkan, meminta ampunan diampuni. Waman mustarzid, orang yang meminta rezeki, maka Allah berikan pula rezekinya hatta yatla al-fajr, sampai nanti terbitnya matahari. Maka itulah kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat rahmah. Maka rugi sekali kalau kita ya pada malam nisfu Sya'ban kita tidak beribadah sama sekali, malah kita tidur. Nauzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita nanti kelak pada malam nisfu Sya'ban kita sudah persiapkan diri, ya kita sudah ikhlaskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Ya utamanya ya kalau kita mudah-mudahan sudah sehat, ya kita bisa melakukan ibadah ya nisfu Sya'ban dengan orang-orang terdekat kita dan lain sebagainya. Ya kalaupun kita masih di Wisma Atlet, insya Allah akan diadakan bersama melalui virtual juga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembacaan Yasin ya di malam malam Bara'ah, malam nisfu Sya'ban ini. Ya dikatakan juga ya ini hadisnya agak panjang dari Abi Nasr bin Sa'id annahu qala ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma kanat lailatul tsalitsata asyar min Sya'ban ataniya Jibril. Nah, ketika malam 13 ya dari bulan Sya'ban, Jibril datang kepadaku. Faqala, maka kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, qum, bangunlah. Faqad jaa waqtu tahajud, telah tiba waktunya tahajud. Litas'ala muradaka fi ummatik, ya untuk supaya engkau memohonkan ya kebaikan kepada umatmu. Fa'ala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun melaksanakan apa yang dikatakan Jibril tersebut. Fa'atahu inda infijaris subh, maka ya tatkala tiba ya waktu fajar malaikat Jibril datang kembali. Faqala ya Muhammad, maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, innallaha ta'ala qad wahaba laka thulutsu ummatik. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau ya anugerah berupa engkau bisa memberikan syafaat kepada sepertiga umatmu. Fabakiya sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menangis. Rasulullah berkata, wa ya Jibril, wahai Jibril, akhbirni anis sulusain al-baqiyain. Lalu bagaimana Jibril sisanya 2/3-nya lagi bagaimana? Apakah belum diberikan syafaat? Faqala la adri, maka kata malaikat Jibril, saya enggak tahu wahai Muhammad. Ya, kemudian pada malam berikutnya fatahul lailatas tsaniyah wa qala ya Muhammad. Ya, pada malam selanjutnya malaikat Jibril datang kembali. Wahai Muhammad, ya qum fatahajjad, bangunlah dan laksanakanlah tahajud. Ya qiyamul lail, fa fa'ala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun melakukan salat tersebut. Fatahu indal fajri, maka ya ketika menjelang fajar malaikat Jibril datang kembali. Wa qala, beliau berkata, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, qad wahaballahu laka sulusai ummatik, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu ya syafaat ya yang engkau berikan kepada umatmu 2/3-nya. Fabakiyan Nabi, maka Rasulullah pun menangis kembali sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, akhbirni anis thulutsil baqi, sepertiganya lagi bagaimana ya Jibril? Faqala la adri, kata malaikat Jibril, aku tidak tahu. Kemudian pada malam terakhirnya, ya summa atahu lailatul bara'ah, maka pada malam bara'ah, malam nisfu Sya'ban, Jibril datang kembali. Faqala ya Muhammad, maka kata Jibril, wahai Muhammad, ya al-basyaratu laka, ada kabar gembira untukmu. Fa innallaha ta'ala qad wahaba laka jami'a ummatika mimman la yusyrika billahi syai'a.
Ya, maka kata Jibril, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada malam ini sepertiga sisanya daripada umatmu untuk diberikan syafaat ya dari engkau wahai Muhammad. Yang mana mimman la yusyriku billahi syai'a. Yang mana ini syafaatnya untuk mereka yang sama sekali tidak bersyirikat, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu ila sama'i, ya menghadap ke langit. Fanzur madza tara, lihatlah apa yang engkau lihat." Fanazara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melihat ya ke langit, ada apa? Fa idza abwabas samawat maftuhatun wal malaikatu minas sama'id dunya ilal arsy fi sujudi yastaghfiruna li ummati Muhammad. Maka Rasulullah ketika melihat ke langit, apa yang dilihat Rasulullah? Fa idza abwabus samawat maftuhah, maka langit, pintu-pintu langit terbuka dan malaikat-malaikat langit ya turun ke dunia ya dari arsy ya untuk apa? Untuk memohonkan ampun kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli babi sama'i malakun. Ya, karena di setiap pintu-pintu langit itu ada satu malaikat penjaga. Fa ala babil ula malakun yunadi. Kata malaikat yang pertama, kata malaikat di pintu pertama mengatakan, ya, tuba liman yarka'u fi hadhil lailah. Betapa beruntungnya, sungguh beruntung orang yang melakukan ruku pada malam ini. Wa ala babi tsaniyah, pada pintu langit yang kedua ada malaikat yang berkata, tuba liman yasjudu fi hadhil lailah. Sungguh beruntung orang yang melaksanakan sujud pada malam ini. Dan pada ya pintu yang ketiga, malaikat penjaga pintu ketiga berkata, tuba lidzakirina fi hadhil lailah. Betapa beruntungnya, alangkah beruntungnya, sungguh bahagianya orang yang berzikir ya pada malam ini. Wa ala rabi'ati, pada malaikat yang menjaga pintu keempat ya berkata, tuba liman da'a rabbahu fi hadhil lailah. Sungguh beruntung orang yang telah berdoa kepada Tuhannya pada malam ini. Wa ala babil khamisah, ya pada malaikat yang ada di pintu kelima mengatakan, tuba liman baka min khasyatillahi ta'ala fi hadhil lailah. Sungguh beruntung orang yang menyesali perbuatannya, menangisi atas dosa-dosanya lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Wa ala babis sadisati malakun yunadi, pada pintu langit yang keenam ada malaikat yang berkata, tuba liman amila khairan fi hadhil lailah. Betapa beruntungnya orang yang melaksanakan kebaikan, amal-amal kebaikan pada malam ini. Wa ala babis sabi'ati malakun yunadi, dan pada pintu yang ke-7 ada malaikat yang berkata, tuba liman qara'al qur'ana fi hadhil lailah. Sungguh beruntung orang yang membaca Al-Qur'an pada malam ini. Tsumma yunadi dzalikal malak. Kemudian malaikat itu berkata, hal min sa'irin fa'utiya su'alahu. Barang siapa yang meminta kepada Allah maka akan diberikan. Wa hal min da'in fastajaba lahu da'wahu. Maka orang yang berdoa kepada Allah akan diijabah doanya pada malam itu. Wa min ta'ibin fayataba alaihi. Barang siapa yang bertaubat maka taubatnya diterima pada malam itu. Kemudian wa hal min mustaghfirin ya fayaghfirullahu lahu. Maka ya barang siapa yang meminta ampun pada malam itu, ya diampuni dosanya pada malam itu. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang ada di malam Baro'ah. Kita melakukan kebaikan apapun, ya maka akan dicatat luar biasa betapa beruntungnya kita orang yang menghidupkan malam-malam ya Baro'ah atau malam nisfu Sya'ban. Wa qala Nabi, Rasulullah juga bersabda, abwabur rahmah maftuhah ala ummati min awalil laili ila tulu'il fajri. Pintu rahmat terbuka untuk umatku pada malam itu dari mulai awal malam hingga terbitnya fajar. Fa inallahu ta'ala ya'tiqu minan nari fi hadhihi laila aktsara min adadi sya'ri ghanam liqabilah bani kalbin.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam itu akan membebaskan daripada api neraka. Siapa yang dibebaskan? Itu orang-orang ya dibebaskan daripada siksa api neraka, ya diringankan azab pada malam itu lebih banyak daripada ya jumlah orangnya yang dibebaskan itu lebih banyak daripada jumlah bulu-bulu kambing yang ada di kabilah Bani Kalbin. Itu luar biasa ya. Tetapi perlu kita ingat satu hal, ada dosa-dosa yang tidak cukup, yang tidak diampuni pada malam itu. Ya dikatakan ya dari Abu Hurairah, ya ini saya singkat, ya Jabrail, ya mahadilailah, ketika itu Rasulullah bertanya apa keistimewaan pada malam ini. Fadilaila yuftahu fiha salah satu mi'ah babu min rahmah wal maghfirah. Wa yaghfirullah ta'ala li jami'in man la yusyrika bihi illa man kana sahiran. Semua dosa diampuni kata Allah pada malam itu kecuali sahiran, orang yang melakukan sihir, ya, au kahinan, orang yang pergi ke dukun, au musyahinan, dua orang yang saling berseteru yang enggak pernah damai, au mudminul khamri, atau orang yang senantiasa kecanduan minuman keras, au musiran ala zina, atau orang yang sering melakukan zina, au ala riba, atau orang yang memakan riba, au aqal liwalidayhi, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, au namaman, atau orang yang ya provokator, namimah, adu domba, au qati'ur rahim, atau orang-orang yang ya memutus hubungan tali silaturahim. Maka untuk itu fa inna haula'i la yaghfir lahum hatta yatubu aw yatraku. Maka orang-orang yang demikian harus benar-benar bertaubat ya, dan juga meninggalkan segala perbuatannya itu untuk diampuninya. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini ya kita biasanya meminta maaf kepada saudara-saudara kita ya, walaupun belum lebaran tapi kita minta maaf. Supaya apa? Supaya kelak nanti memasuki bulan suci Ramadan, kita memasukinya bulan ibadah itu ya dengan suci dari dosa-dosa, diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana kalau kita mau sholat, kita harus suci dari hadas dan najis. Sebelum sholat kita dianjurkan berwudu supaya kita bersih ketika menghadap Allah. Begitu juga di bulan Ramadan. Ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita memperbaiki diri kita, hendaknya kita mensucikan diri kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ya, karena keterbatasan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat semua.